Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Seperti biasa kita perjamuan kudus, tetapi perjamuan kudus bukan seperti biasa. Bisa ulangi bersama saya 2, 3. Seperti biasa kita perjamuan kudus, tetapi perjamuan kudus tidak seperti biasa. Kenapa? Yang pertama, perjamuan kudus Alkitab memerintahkan kepada kita, do it, lakukan itu. Kenapa kita lakukan itu? Paling tidak ada 7 alasan. Saudara boleh ingat 1 nggak apa-apa, oke? Paling tidak ingat 1. 2 lebih bagus, 3 kita lebih bagus lagi, 7 kita lebih sehat lagi, saudara kekasih. Oke. Yang pertama, kita baca 2, 3. Ingatlah Kristus juru selamat kita yang mati di kayu salib demi dosa umat manusia. Itu artinya apa? Ketika kita perjamuan kudus, kita ingat masih banyak orang yang belum diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, tapi waktu kita ambil perjamuan kudus, kita ingat orang lain yang belum diselamatkan. Artinya bukan saja kita berdoa untuk mereka, tapi kita minta mereka diselamatkan, dan kita juga bisa mengulurkan tangan kita pergi dan mencari, menyelamatkan mereka. Yang kedua, umumkan kematiannya. Declare his death. Umumkan kematian itu artinya, saudara yang kasih, ketika kita mengumumkan kematian Kristus, maka kematian Kristus sudah mencakup semua kematian kita. Kematian artinya ketidakberdayaan. Ketika Kristus mati, semua ketidakberdayaan kita sudah ditanggung. Artinya apa? Kita diberikan kesanggupan untuk menerima semua kemampuan yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga, waktu kita ambil perjamuan kudus, kita sedang berkata, bilang apa saudara? Thank you Lord. Kenapa? Karena perjamuan kudus adalah pemberian, the best food that God given to us ever. Perjamuan kudus adalah makanan yang paling baik yang pernah Tuhan berikan untuk kita. Karena ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, kita hidup untuk berapa lama, Kemal? Yes. Tidak ada makanan yang seperti itu. Yang ketiga, keempat, search our heart. Ketika kita ambil perjamuan kudus, saudara yang kasih, kita sedang membuka lembaran hati kita. Bukan berarti ini bulan kita buka, lalu minggu hari awal bulan, lalu bulan berjalan, hari berjalan. Tapi ini adalah sebuah tindakan iman. Kita membuka hati kita, ya, kita periksa hati kita. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tersimpan, ada orang bilang, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, saudara. Oke. Bila ada kesalahan, kekeliruan sesama manusia antar bangsa, saudara kekasih, maafkanlah dan hapuslah itu dari hati kita, biar hati kita menerima pewahyuan dari Allah. Yang kelima, saudara kekasih, baca bersama saya, berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama umat beriman. Bilang di kiri kanan, kita satu dalam Tuhan. Jadi perjamuan kudus kita sedang kasih tahu bahwa kita makan dari roti yang sama, yaitu satu roti, yaitu tubuh Kristus. Bagaimana mungkin tubuh yang sama menghasilkan perpecahan atau disunity? That's never. Itu tidak akan pernah. Karena itu saudara yang kasih, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga sedang membangun fellowship, ya, persekutuan dengan sesama kita. Nah, umat Tuhan, bila Anda menemukan deadlock atau jalan buntu, ambillah perjamuan kudus. Karena waktu kita perjamuan kudus, kita sedang mengakses jawaban dari Tuhan. Waktu kita tidak ada kesatuan di tengah-tengah persekutuan keluarga kita, rumah tangga kita, atau di antara 2 orang yang tidak bersepakat, ambillah perjamuan kudus. Karena ketika kita mengambil perjamuan kudus, Tuhan intervensi di tengah-tengah kita. Kemudian yang berikut saudara yang kasih, yang keenam, yaitu antisipasi kepulangannya. Kenapa kepulangannya? Bukan kedatangannya. Karena dia pergi, dia katakan, aku akan datang lagi, atau aku akan pulang kembali. Untuk apa? Menjemput kedatangan
Tuhan. Dan yang ketujuh, yaitu apa yang akan kita lakukan? Akui perjanjian kita dengan Dia. Semakin sering kita mengambil perjamuan kudus, semakin banyak kita menerima manfaat rohani dan jasmani. Come on. Saat kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan akan semua yang telah Tuhan lakukan. Waktu kita ambil perjamuan kudus, semua sudah Tuhan kerjakan. Jadi perjamuan kudus itu, saudara yang kasih, adalah akses untuk mengambil semua. Jadi saya pakai kata yang saudara, perjamuan kudus adalah password untuk kita mengambil semua yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara di ATM saudara, kalau saudara pakai nama Yesus tidak akan keluar. Itu ATM punya uang, saudara. Kecuali saudara pakai apa? Password saudara. Dengan kata lain, ketika kita ambil perjamuan kudus, saudara yang kasih, semua yang Tuhan janjikan sudah ada. Tinggal saudara mau ambil berapa? Saudara mau ambil apa? Nah, karena itu tiap kali kita ambil perjamuan kudus, kita mesti ada sesuatu yang kita mau ambil. Ambil apa? Hikmat, pertolongan, jawaban, dan lain-lain sebagainya. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingatkan diri kita akan perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu katakan, saya penerima janji Tuhan. Nah, itulah ikatan, the covenant God has made with us. Perjanjian yang telah Perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan mengikatkan diri kita dengan Dia. Karena barang siapa makan tubuhku, dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti sudah terjadi kemanunggalan. Dua menjadi berapa? Satu. Artinya sudah terikat. Nah, terikat dalam hal ini adalah kita adalah penerima semua yang Tuhan janjikan. Ya. Penggenapan janji Tuhan hanya bagi orang yang menantinya secara aktif. Karena itu kita harus taklukkan apapun yang kita hadapi dan alami. Yang seringkali kita hadapi dan alami adalah kebiasaan, rutinisme, kejenuhan, itu biasa. Tetapi ketika kita ambil perjamuan kudus, kita sedang menaklukkan semua kebiasaan yang menghalangi kami. Haleluya. Yang membuat kita menjadi biasa-biasa. Ketika Anda mengambil perjamuan kudus, Anda sedang melangkah masuk ke dalam satu kehidupan supernatural. Karena perjamuan kudus adalah makanan para pemenang. Yang percaya katakan, amin. Yang terakhir, dalam penantian penggenapan janji Tuhan, apabila situasi, keadaan yang belum berubah, bisa baca bersama saya, sadarlah bahwa Tuhan mau kita yang berubah, agar layak menerima perjanjian dari Tuhan itu. Nah, umat Tuhan, jangan saudara, kenapa ini tidak berubah? Kenapa saya sudah berdoa, belum juga berubah ini dan itu? Pastikan, kalau situasi tidak berubah, yang lain tidak berubah, orang lain tidak berubah. Tuhan mau siapa yang berubah? Saya yang berubah. Oke, kita ambil perjamuan kudus. Semua itu saudara yang kasih yang saya sampaikan tadi, ayat-ayatnya sangat jelas, saudara pasti paham. Saudara akan membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 7, Yohanes pasal 6, Anda mendapatkan semuanya itu. Oke, bisa buka roti dan anggur nanti menyusul. Pagi hari ini saudara yang kasih, 7 alasan mengapa kita perjamuan. Bapak Ibu boleh ingat salah satu di antaranya, sambil pegang roti, angkat sedikit di atas bahu saudara. Kita mengucap syukur, masing-masing orang mengucap syukur buat 1-2 hal, berapa hal yang saudara ingat alasan mengapa kita mengucap syukur. Mari katakan, saya menerima perjanjian Allah, perjanjian yang baru. Inilah tubuhku yang aku berikan kepadamu. Ambillah, makanlah dalam nama Yesus. Kita mengangkat anggur agak sedikit tinggi. Katakan, saya menerima darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena saya, bagi saya dan untuk saya. Semua perjanjian yang Tuhan berikan menjadi milik saya. Saya terima dalam nama Yesus. Minumlah. Haleluya. Ketika kita ambil roti dan anggur yang sudah masuk ke dalam tubuh kita,
Manfaat rohaninya adalah kita menerima semua yang Tuhan janjikan untuk kita. Manfaat jasmaninya adalah yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan. Haleluya. Yang kuat, yang lemah dikuatkan. Thank you Lord. Haleluya. We worship, we praise you Lord. Terima kasih buat tubuhmu. Thank you Lord for your blood. Terima kasih untuk darahmu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amen.